Dan akhir-akhir ini Pak, belakangan ini banyak orang yang kaget banget nih tentang berita longsor di Cisarua. Ya. Boleh ceritain nggak Pak, what happened sih di situ? Dari lokasi yang masih masuk dalam kategori hutan lindung. Mhm. Itu yang terjadi di Cisarua. Aktivitas Oh, itu iya. seringkali mengubah kemiringan lereng. Ya, mengubah bentuk lereng. Yang tadinya mungkin tidak terlalu terjal, dibuatlah semakin terjal. Bisa Ya. menyebabkan potensi membahayakan gitu ya? Apakah itu Ya. sebelumnya memang tidak dikalkulasikan atau seperti apa ya Pak? Ya, saya lihat memang ini bagian yang sangat penting ya kalau kita bicara masyarakat yang saat ini harus berhadapan dengan potensi-potensi bencana longsoran. Harapan saya masyarakat juga punya awareness, ya, punya kemampuan dan kemauan untuk mengetahui bahwa lereng-lereng di sekitarnya berpotensi longsor atau tidak. Seberapa besar sih pengaruh pembangunan rumah, villa, atau jalanan-jalanan di daerah perbukitan yang sudah ada sebenarnya resiko longsor gitu, tapi tetap dibangun? Masyarakat tentunya, ya saya berharap ya sensitif terhadap perubahan-perubahan dan tanda-tanda itu. Yang menarik di Cisarua sebenarnya yang menghancurkan itu bukan airnya, tetapi Hai everyone, jadi welcome di podcast DRI bersama aku Gina Fadjiolia sebagai host podcast kali ini. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang keren banget. Ada Pak Imam dari Teknik Geologi FITB. Halo Bapak. Halo, selamat sore. Oke, jadi Pak Imam boleh nih ceritain dulu tentang Pak Imam ke teman-teman yang nonton podcast ini. Baik, ya saya tadi sudah dikatakan ya dari Teknik Geologi FITB ITB. Ya, jadi sehari-hari tentunya sebagai dosen ITB ya yang mengajarkan salah satu yang memang ya saat ini banyak dibahas yaitu longsoran. Dan saya punya mata kuliah yang namanya geologi longsoran. Geologi longsoran ya. Iya. Tetapi di samping itu mungkin sudah pernah mendengar ya ada Pusat Penelitian Mitigasi Bencana ITB. Atau disingkat PPMB ITB. Nah, kebetulan di sana saya juga diminta menjadi koordinator untuk riset sains kebencanaan khususnya longsoran. Itu. Oh, oke. Sedikit tentang aktivitas untuk topik yang dibicarakan sore ini. Ya betul, jadi dengan Pak Imam ini di podcast kali ini kita akan membahas mengenai longsoran gitu. Dan akhir-akhir ini Pak, belakangan ini banyak orang yang kaget banget nih tentang berita longsor di Cisarua. Boleh ceritain nggak Pak, what happened sih di situ? Baik, ya ini kejadian yang saya juga cukup prihatin tentunya ya. Dan tidak jauh dari kampus ITB. Nah, salah satu yang membuat banyak kaget tadi kalau masyarakat terheran-heran yaitu juga jumlah korban sebenarnya ya tercatat 80 korban kalau tidak salah. Nah, yang menjadi menarik adalah orang bertanya-tanya kenapa kok bisa longsor dan kenapa di Cisarua. Nah, ini tentunya menjadi pertanyaan banyak pihak dan juga banyak dalam tanda kutip perdebatan sana sini ya untuk membicarakan kenapa longsoran terjadi. Nah, dari sisi keilmuan ya saya bisa langsung saja mengkategorikan longsoran yang ada di sana sebagai aliran bahan rombakan atau aliran debris. Ya, debris debris sudah masuk dalam kamus besar bahasa Indonesia juga gitu ya. Dan khususnya yaitu aliran yang memang didominasi oleh lumpur sehingga saya juga sering sebut sebagai aliran lumpur atau mud flow. Nah, jenis longsoran ini itu memang sangat khas. Dia ada sumber ya yang biasanya tempatnya di topografi atau morfologi yang tinggi. Kemudian ada juga jalur aliran ya yang juga masih memiliki kemiringan lereng yang terjal. Kemudian juga ada daerah yang ya banyak masyarakat tinggal dan aktivitas masyarakat juga lebih banyak di sana yang memang menjadi tempat di mana bencana itu terjadi. Nah,
itu yang terjadi di Cisarua dalam kaitannya dengan jenis atau tipe longsoran. Oke. Itu dulu mungkin ya. Oke. Next. Nah, kenapa sih Pak daerah seperti Cisarua sering sekali terdengar dalam berita longsor gitu? Apakah karena daerahnya sedang terkena hujan gitu ya? Atau misal ada faktor-faktor tertentu yang lainnya yang bisa mempengaruhi atau bagaimana ya Pak ya? Ya, bicara mengenai longsoran memang menarik untuk kita ketahui faktor-faktor penyebabnya. Ya, kita sering melihat faktor penyebab itu dari dua sisi. Yang pertama yaitu faktor yang saya sebut sebagai prakondisi. Baik, saya ulang. Jadi bicara mengenai faktor, itu ada dua faktor secara umum yang saya bagi. Pertama menjadi faktor prakondisi, di mana faktor-faktor itu bekerja dalam waktu yang relatif lama. Misalnya ada pelapukan, ya pelapukan yaitu perubahan batuan menjadi tanah. Ya, prosesnya lama di situ. Kemudian yang menarik adalah sebenarnya lereng itu juga bisa berubah secara alami, ya, bisa berubah semakin terjal karena proses erosi. Nah, itu juga biasanya proses yang relatif lama. Kemudian perubahan-perubahan permukaan lereng yang bisa menjadi mengubah tutupan lahannya misalnya, ya, sehingga pohon itu juga lama-lama mati terganti dengan pohon yang baru dan sebagainya. Nah, itu yang saya sebut sebagai faktor prakondisi, termasuk curah hujan sendiri dalam durasi yang lama, durasi tahunan dalam perubahan musim dalam setiap tahunannya, itu juga menjadi kondisi yang saya sebut juga prakondisi ya dalam jangka waktu yang lama. Nah, faktor yang kedua adalah faktor pemicu. Nah, faktor pemicu itu kejadiannya lebih pendek waktunya. Yang paling banyak mempengaruhi dari sisi longsoran biasanya ada dua faktor pemicu utama, yaitu hujan, ya, yang tentunya sangat lebat atau bahkan ekstrim saat ini yang seringkali terjadi, dan yang kedua adalah gempa bumi. Itu penyebab yang pada umumnya kita tengare sehingga longsoran itu terjadi. Nah, bagaimana dengan Cisarua ini ya? Ya, biasanya orang bertanya-tanya apa yang terjadi di Cisarua. Yang pertama memang kondisi kelerengannya yang sangat terjal karena Cisarua itu terutama ya pada posisi lereng Burangrang, ya, yang memang menjadi sumber material di sana. Jadi materialnya itu bukan bersumber dari daerah yang saya sebut sebagai kaki-kaki lereng ataupun di lerengnya itu sendiri, tapi hampir puncak dari Burangrangnya itu sendiri, ya, terutama di bagian selatan. Nah, di sana berawal ya longsoran itu terjadi dan melalui jalur sungai yang ada, sungai existing yang ada. Di situ yang saya sebut tadi jalur aliran, ya. Material itu terus meluncur dan yang terjadi adalah material itu meluncur sambil mengerosi sepanjang jalur sungai itu. Sehingga bisa dibayangkan volume material akan terus bertambah sebelum sampai pada satu tekuk lereng yang memang di sana ada lebih banyak aktivitas penduduk. Nah, faktor apa yang menjadi utama gitu dalam kejadian di Burangrang? Memang salah satu faktor pemicu yang saya lihat ya dari data yang ada yaitu kejadian hujan ekstrim. Oh, hujan ekstrimnya ya. Selain memang faktor morfologi, faktor proses pelapukan, kondisi geologi yang ada di sana, ya, batuan dan tanah yang ada di sana, sampai juga bisa jadi pada posisi lereng, ya, di mana sumber material longsor awal berada memang memiliki tutupan lahan yang lebih minim dibandingkan yang lainnya. Walaupun secara umum sumber material berasal dari lokasi yang masih masuk dalam kategori hutan lindung.
Itu yang terjadi di Cisarua. Oh, iya iya. Jadi, walaupun daerahnya ini secara teknis itu memang sudah rawan, Ya, lalu ditambah dengan hujan ekstrim yang berkelangsungan gitu ya, itu ya, menjadi trigger utama terjadinya longsor tersebut ya, Pak, ya? betul sekali. Oh, iya iya, baik baik baik. Nah, terus, kalau hujan ini selalu menjadi faktor atau trigger utama, atau ada penyebab lain yang sering nggak disadarin sih, Pak? Ya, yang memang menarik adalah, apakah ada ulah manusia di dalamnya gitu Iya, ya, betul. yang seringkali menjadi, apa ya, sebagai sebagai pertanyaan mendasar gitu ya. Mhm. Tapi gini, eee, longsoran bisa terjadi di mana saja sebenarnya ya, biasanya kalau saya definisikan secara umum longsoran itu gaya gravitasi yang sebenarnya Mhm sebagai pengontrol utama gitu. mhm. Nah, di mana tentunya lereng yang lebih terjal akan memiliki potensi longsor atau kecenderungan untuk longsor yang lebih tinggi, ya karena gaya gravitasi yang bekerja pada lereng itu akan lebih besar untuk menarik material-material pembentuk lereng itu. Mhm Nah, hujan itu sebenarnya akan memperkecil kekuatan geser material. Nah, kan mhm di sini ada istilah kekuatan geser ya atau shear mhm strength dari material itu ya, yang diperkecil oleh adanya hujan dan prosesnya sebenarnya, terjadi karena pori-pori di antara batu ataupun tanah yang, menjadi material pembentuk lereng itu terisi air, mhm sehingga nanti seluruh pori itu dalam kondisi jenuh. mhm Ya secara ilmiah, ahli geologi maupun ahli-ahli lain yang biasa menghitung, kestabilan lereng, itu bisa mengkalkulasi berapa reduksi dari tekanan pori yang mhm ada pada tanah maupun batuan sehingga kekuatan geser atau shear strength-nya turun. Nah, mhm. disitulah yang sebenarnya secara ilmiah kita bisa mengkalkulasi berapa besar pengaruh curah hujan yang terjadi sehingga mempengaruhi longsoran yang ada, Mmm, termasuk yang ada di Cisarua. mhm mhm. Baik, dan kalau tadi misal membahas mengenai faktor yang, apa ya, campur tangan dari manusia gitu. Nah, Mhm, kira-kira itu, apa aja sih, Pak, gitu? Selain orang-orang yang tahu kan secara umum itu penebangan hutan gitu ya, mhm. atau, apakah ada lagi, Pak, yang menjadi faktornya? Ini nggak harus di Cisarua saja ya. Iya, secara umum Kita di kita manapun kita itu. bicara Mhm secara umum lah. Yang pasti, manusia dalam beraktivitas itu seringkali mengubah kemiringan lereng, ya, mengubah bentuk lereng. Yang tadinya mungkin tidak terlalu terjal, dibuatlah semakin terjal, mhm ya, untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu. Nah, otomatis di situ potensi terjadinya, longsoran akan lebih besar. mmm, Yang kedua, nah, biasanya juga mengubah tata guna lahan, mhm ya, tata guna lahan yang bisa jadi tadinya, tumbuhan dengan perakaran yang, cukup dalam, mhm itu diganti dengan tumbuhan-tumbuhan, atau perladangan yang akarnya, tidak terlalu dalam dan bukan tumbuhan kayu misalnya ya, mhm yang banyak ditanam gitu, itu tentunya akan mempengaruhi sekali kekuatan atau stabilitas, material pembentuk lereng, entah tanah entah batuan dalam mencengkram, eee eee eee, dirinya sendiri ya mhm terhadap, kekuatan gesernya misalnya. mhm Fungsi tumbuhan sebenarnya secara umum ada 2. Yang pertama itu fungsi hidrolis mhm ya, kalau kita punya tumbuhan, air hujan itu akan semakin lama meresap ke dalam tanah, artinya ditahan gitu ya, tidak secara bersamaan dan dalam jumlah yang besar meresap itu akan sangat membahayakan sehingga mhm daun-daun dari daun yang ada di atas sampai nanti daun yang berguguran semuanya akan berfungsi memperlambat proses infiltrasi air. Nah, iya iya. itu tentunya akan menjadi, faktor yang mengurangi potensi adanya penurunan kuat geser akibat infiltrasi. Itu Iya salah iya. satu fungsi, tumbuhan dalam makna hidrolik atau hidrolis. Mhm Yang kedua makna, mekanik ya, makna mekanik tadi sudah saya singgung yaitu adanya perakaran sebenarnya. mhm Nah, pada posisi tertentu dan pada jenis, tumbuhan tertentu itu,
terutama tumbuhan kayu ya, Mhm. akar-akarnya bisa cukup dalam lah ya. Mmm. Sehingga, daya cengkram akar itu diharapkan dapat membantu material pembentuk lereng untuk semakin kuat. Mhm. Sehingga, longsoran atau potensi longsoran bisa dikurangi. Baik Nah, baik. itu yang menarik dari sisi tumbuhan ya. Mhm. Selain memang aktivitas manusia lain yang seringkali kita, tidak harapkan, yaitu, membuat sistem, eee, lereng yang semakin terjal tanpa mengatur drainase atau Mmm. tanpa mengatur tata air yang ada di lereng itu. Iya Itu iya. juga biasanya akan mempercepat karena kita tahu Mhm. sendiri tadi, air itu sangat, mempengaruhi stabilitas lereng yang ada. Nah Pak, untuk tadi Hmm. yang disebutkan kegiatan-kegiatan manusia yang menyebabkan apa ya, lereng semakin miring itu biasanya buat apa sih Pak, gitu? Wah, ini menarik Mbak Gina ya. Mhm. Jadi, banyak aktivitas manusia sebenarnya mengubah lereng ya Mhm. menjadi semakin miring karena biasanya aktivitas manusia kan, berlangsung di area yang relatif datar ya. Mmm. Entah perkebunan, entah pertanian, entah sawah kan biasanya relatif datar sehingga, Mhm. untuk mendapatkan tempat yang lebih luas Mhm. untuk, tata guna lahan, Mhm. ya otomatis dia akan memotong lereng yang tadinya miring gitu ya, Mhm. menjadi lebih lebar datarnya. Nah, pada bagian yang ujung yang dia, datarkan tentunya lereng yang ada akan semakin miring Ya ya ya. ya ya. Jadi, bisa ditangkap ya, Mhm. entah sawah, entah kebun, jalan, Mhm. rumah dan Mhm. sebagainya itu aktivitas yang biasa yang memang, butuh area yang datar. Sehingga Mmm. lereng di bagian tertentu akan semakin terjal pasti. Iya iya iya. Dan biasanya kalau kegiatan-kegiatan, seperti itu yang bahasanya sih bisa menyebabkan potensi membahayakan gitu ya, apakah itu Ya, sebelumnya memang tidak dikalkulasikan atau seperti apa ya, Pak? Selama dalam ini gitu? konteks engineering Mhm. sebenarnya ya kalau kita bicara ada istilah rekayasa lereng Mhm. sebenarnya itu bisa dihitung bahkan, Oh, iya iya ya. iya. Teman-teman dalam proses mendesain sebuah infrastruktur Mhm. dan berkaitan dengan lereng itu bisa dihitung. Mhm. Bahkan apakah nanti lereng itu butuh, perkuatan Mhm. atau stabilisasi, Mhm. itu juga bisa dihitung, Mhm mhm. ya. Nah, Eee, kira-kira ada nggak sih Pak, upaya biar masyarakat tuh lebih aware tentang hal ini gitu, terutama masyarakat-masyarakat yang, tinggal di daerah-daerah seperti itu? ya saya lihat memang ini bagian yang sangat penting ya kalau Mhm. kita bicara masyarakat yang saat ini harus, berhadapan dengan potensi-potensi bencana, longsoran. Mhm. Mungkin saya boleh cerita dari sisi ini dulu ya, bagaimana area atau tempat yang berpotensi lebih tinggi untuk terjadi longsoran dan Mhm. area yang relatif lebih aman. Mhm. Nah, dalam, sudut pandang ilmiah ini, Iya. ya, sebenarnya kita bisa melakukan, zonasi, Mmm. ya. Zonasi artinya kita bisa membuat peta, Mhm. ya, peta yang bisa menunjukkan mana sih tempat yang berpotensi longsor lebih tinggi dan mana yang, eee eee, berpotensi longsor lebih rendah, Mhm. ya. Nah, dalam bahasa ilmiah saya sebut sebagai landslide susceptibility map Mhm. atau peta kerentanan longsoran. Mhm. Dan yang terjadi saat ini sebenarnya di dunia ini orang berlomba-lomba seakan-akan dalam tanda kutip ya, Mhm. untuk bisa membuat peta itu semakin akurat, Mhm. semakin detail Mhm. dengan teknologi-teknologi yang saat ini juga berkembang. Misalnya menggunakan teknik-teknik artificial intelligence, Mhm. menggunakan teknik-teknik yang, masuk dalam kategori machine learning, Mhm. bahkan deep learning, Mhm. ya, bahkan, seluler automata pun digunakan untuk Mhm. zonasi kerentanan longsoran. Mhm. Nah, dari sana saya berharap juga hasilnya ya, yang namanya landslide susceptibility map atau peta kerentanan longsoran itu bisa, dibaca oleh masyarakat, Mmm. bisa diketahui oleh masyarakat. Iya iya. Ya, tetapi saya nggak berharap juga masyarakat harus menunggu peta-peta itu. Mhm. Harapan saya masyarakat juga, punya awareness, Mhm.
ya, punya kemampuan dan kemauan untuk mengetahui bahwa lereng-lereng di sekitarnya berpotensi longsor atau tidak. Nah, itu yang jauh lebih menarik dan saya harapkan masyarakat juga mau menggali itu, dan tentunya dari sisi lain ada ahli atau juga pemerintah yang memprovide ya sejauh mana literasi terkait dengan longsoran ini bisa didapatkan oleh masyarakat yang memang berpotensi untuk terkena bencana longsor. Iya. Baik. Dan sejauh ini dari sisi masyarakat, pemerintah, industri atau peneliti itu kira-kira apa saja sih yang sudah dilakukan sebelumnya dan yang sekarang dilakukan biar mencegah longsor-longsor seperti itu terjadi sih, Pak? Sebenarnya klasik ya kalau kita bicara itu misalnya dalam konteks penanggulangan bencana atau manajemen bencana. Ya, tetapi itulah yang harus dilakukan, dan dalam aktivitas khusus yang memang ditujukan untuk mengurangi risiko bencana di masa mendatang, kita misalnya berangkat dari aktivitas yang kita sebut sebagai mitigasi. Ya, seringkali itu mitigasi hal yang mudah diucapkan, tapi sebenarnya pelaksanaannya juga cukup kompleks dan butuh effort yang tinggi untuk melaksanakan gitu ya, termasuk juga perencanaan yang lebih baik gitu ya. Bicara mitigasi sebenarnya bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama saya sebut sebagai mitigasi struktural. Nah, ini biasanya kalau kita bicara di engineering kita akan ngomong banyak ini mitigasi struktural ini, Mbak Gina. Jadi hal yang biasa dilakukan adalah dalam mitigasi struktural itu bagaimana kita melakukan stabilisasi lereng dengan berbagai metode yang ada. Dari yang sederhana kita mengubah lereng itu menjadi lebih landai, sampai kita menggunakan teknik-teknik perkuatan lereng dengan mungkin biaya dan metode yang lebih rumit gitu ya. Pernah mendengar misalnya lereng itu seakan-akan diikat dengan menggunakan yang namanya angkur atau ground anchor gitu ya. Angkur untuk batu dan tanah ya, yang seakan-akan nanti bisa menyatukan seluruh bagian batu dan tanah itu menjadi satu kesatuan massa misalnya. Kemudian lereng ya kita tahan dengan misalnya pile atau bore pile gitu ya, dengan jumlah yang banyak yang kita sebar ya, seakan-akan di bagian kaki lerengnya ya, kita sebut itu sebagai retaining structure, salah satu retaining structure gitu ya, atau struktur penahan lereng. Nah, itu juga memang harus dibuat di tempat-tempat yang strategik yang ya kadangkala mengamankan dari infrastruktur yang sangat strategis gitu ya, dari potensi longsoran. Nah, Pak Imam, untuk seberapa besar sih pengaruh pembangunan rumah, villa atau jalanan-jalanan di daerah perbukitan yang sudah ada sebenarnya resiko longsor gitu, tapi tetap dibangun? Ini ya yang juga mengemuka ini ya, banyak rumah, banyak villa yang kalau kita bicara cekungan Bandung ini ya, yang dibangun semakin ke arah Gunung, perbukitan, ke arah bahkan gunung-gunung yang relatif mengelilingi kota Bandung ya. Ya, healing gitu, tempat-tempat villa Betul. healing. Ya tentunya seperti yang saya katakan ya, kita memiliki lereng yang semakin terjal, potensi longsoran otomatis semakin tinggi. Tapi memang longsoran itu kan tadi saya katakan dikontrol oleh banyak faktor ya. Nah, tentunya ada pengaruhnya lah ya, karena villa, rumah, dan aktivitas-aktivitas manusia ya, termasuk jalan menuju area itu gitu ya, itu juga dibuat sedemikian rupa pada area yang relatif kita membutuhkan area datar gitu ya, sehingga harus ada cut and fill ya, ada pemotongan dan juga ada timbunan yang di situ seringkali kalau tidak mengindahkan aspek-aspek engineering yang benar ya, tentunya potensi longsor akan semakin banyak ya.
Itu yang harus diwaspadai ya, manakala kita melakukan aktivitas-aktivitas berkaitan dengan ya pembuatan atau pembentukan lereng-lereng yang baru, entah itu Hmm. lereng timbunan maupun lereng galian. Hmm. Itu pasti aktivitas galian dan timbunan itu banyak, dan eh, implementasi dari aktivitas itu akan membentuk lereng-lereng yang baru. Iya, iya, iya. Dan kalau misalkan sudah terjadi gitu ya pembangunan, apapun itu di daerah-daerah yang ternyata sangat, apa ya, rawan gitu ya, Mhm. kira-kira ada nggak sih Pak pencegahan atau gimana ya biar, aduh udah terlanjur dibangun nih gitu, gimana biar, apa ya, mencegah atau bagaimana? Ya, salah satu yang memang tadi saya katakan kita melakukan mitigasi ya. Mmm. Pada lereng-lereng yang di tengah wah lerengnya ini ada potensi tidak stabil, tentunya berbagai jenis, stabilisasi bisa dilakukan. Iya, iya, Kalau iya. tadi saya mungkin nggak menyebutkan lengkap ya, secara lengkap sebenarnya ada 4, saya suka membagi menjadi 4 grup besar lah ya, Mhm. untuk melakukan stabilisasi. Yang pertama kita melakukan modifikasi lereng, Mhm. tentunya menjadi semakin landai. Ya, untuk melandaikan pun nggak harus kita potong, tetapi kita bisa menimbun pada bagian-bagian tertentu yang Mhm. membuat nanti secara geometri lereng itu semakin landai. Mhm. Yang kedua, yang sangat penting diatur dalam kaitannya dengan stabilisasi lereng yaitu keairan. Mhm. Nah, seringkali di lereng itu muka air tanahnya misalnya terlalu dangkal gitu, Mhm. sehingga kita harus, atur sedemikian rupa, misalnya kita membuat sistem, drainase bawah permukaan untuk mengontrol air biar nggak tanda kutip "liar" keluar dari Mhm. sistem lereng itu. Mhm. Ya kita sebut sebagai subdrain atau, saluran, bawah tanah atau bawah permukaan. Mhm. Kita juga bisa mengeluarkan dengan cara membuat sumur-sumur gitu ya, Mhm. untuk airnya semakin rendah, Mmm. dengan harapan semakin turun air, semakin stabil lereng kita. Mmm. Dan banyak teknik-teknik lain untuk mengontrol air di suatu lereng, Mhm. sehingga nanti lereng itu semakin stabil. Itu yang kedua. Iya. Nah, yang ketiga, kita mencoba mengintervensi material pembentuk lerengnya. Mhm. Artinya material pembentuk lereng tadinya, lama-lama menjadi nggak kuat, nah kita perkuat lagi, Mhm. kita bantu lagi. Proses pelapukan tadi yang membuat lereng menjadi relatif ya, Mhm. itu nggak kuat, tetapi misalnya kita, lakukan grouting Mhm. ya, pada material tersebut, atau kita bantu material pembentuk lereng itu dengan misalnya ada istilah soil nailing Mhm. atau paku, tanah dipaku gitu kan ya. Mhm. Ada istilah rock bolting, batuan itu diikat seakan-akan Mhm. ya. Jadi itu untuk membantu material pembentuk lereng itu semakin kuat. Nah, Mmm. yang terakhir, metode keempat ya, Mhm. kalau tadi ketiga, metode keempat itu kita menjaga atau memberi beban kontra atau struktur kontra Mhm. ya, atau struktur penahan yang bisa menahan gaya geser yang ada pada lereng itu. Mhm. Ya misalnya dengan tembok atau dinding menahan Mhm. ya, DPT itu, istilah yang seringkali digunakan, Mhm. sampai tadi saya sebut menggunakan eee, pile ya, bore pile yang cukup banyak yang Mhm. kita pasang pada sistem lereng bagian bawah biasanya. Ya Mmm. kita juga bisa membagi pada beberapa sistem lereng yang ada. Mhm. Itu stabilisasi yang Mmm. biasa dilakukan. Mhm. 4 cara tadi ya, Pak, Ya, ya? Iya, iya, iya. Nah, Pak, dari dosen-dosen peneliti di ITB sendiri, terutama yang di geologi, kira-kira sudah melakukan apa saja sih, Pak, dalam, konteks upaya pencegahan longsor ini? eee, ya ini kebetulan saya tadi mengatakan menjadi koordinator untuk Mhm. PPMB, jadi bukan geologi saja Mbak Gina ya. Mhm. Oh, Jadi iya, iya, iya. semua semua inilah ya, semua dosen, dan kami memang ingin, mengajak dosen-dosen lain untuk berkolaborasi Oh, lagi iya, lah ya. pasti butuh Ya kolaborasi butuh dari kolaborasi jurusan-jurusan dan karena fakultas lain. urusan longsoran ini bisa dipandang dari berbagai sudut keahlian. Betul, Tapi betul. memang dari sisi geologi, saya juga banyak melakukan misalnya, saat ini saya sedang mengembangkan juga basis data longsoran untuk seluruh Indonesia, bukan berarti belum ada,
kami selalu melihat juga data-data yang ada di BNPB, data-data yang ada di PVMBG gitu ya, untuk kita perbaiki struktur datanya, untuk kita juga perbaiki atribut-atribut yang ada di dalam data yang mereka kumpulkan, sehingga semakin lengkap, semakin baik. Dan yang menarik dari data itu adalah data itu menjadi dasar untuk saya membuat peta zonasi kerentanan longsoran tadi dengan Iya. berbagai metode, bahkan termasuk artificial intelligence. Dan bahkan di sana sebenarnya kita bisa juga melakukan apa yang saat ini menjadi tren, yaitu prediktif atau prediksi dari apa yang ya orang sangat harapkan. Kapan sih, bukan kapan ya, kalau menjawab kapan longsoran terjadi agak sulit ya, tapi paling nggak di mana tempat-tempat yang lebih berpotensi dan sejauh mana potensi itu ada. Itu yang pertama. Yang kedua itu terkait dengan pemodelan sebenarnya. Ya, pemodelan di sini kita bisa melakukan pemodelan dalam konteks regional, artinya global dari sistem lereng, maupun pemodelan yang sangat spesifik untuk satu sistem lereng saja. Dan itu pun bisa dilakukan secara analog, pemodelan fisik, maupun juga pemodelan numerik. Ya. Nah, ini yang banyak dikembangkan oleh teman-teman dalam memodelkan berbagai jenis dan tipe longsoran sebenarnya. Nah, ada juga pemodelan yang khusus dilakukan untuk jenis-jenis longsoran yang spesifik, misalnya untuk aliran debris atau aliran bahan rombakan yang seperti baru-baru ini terjadi di Cisarua ya. Dan ini masih menurut saya salah satu tipe longsoran yang seringkali dianggap dan masih menjadi belum banyak diperhitungkan lah ya dalam kaitannya dengan pengembangan infrastruktur maupun tata ruang. Sehingga ke depan saya berharap jenis aliran debris atau aliran bahan rombakan termasuk aliran lumpur itu menjadi ya salah satu jenis longsoran yang sangat diperhitungkan, bahkan nanti masuk dalam desain kriteria ya dalam kaitannya dengan perancangan infrastruktur secara lebih luas. Nah, hal lain yang juga dilakukan oleh teman-teman di Pusat Mitigasi Bencana ITB adalah bagaimana kita membuat saya sebut sebagai monitoring system atau pemantauan. Tentunya pemantauan yang saya harapkan didasarkan pada metode-metode yang ya banyak dikembangkan oleh teman-teman mungkin di informatika dan elektro ya, dengan berbagai sensor yang ada, sehingga saya suka berharap gitu ya dengan teman-teman di sana untuk bisa mengembangkan teknik pemantauan dengan metode yang cerdas lah ya. Saya sebut sebagai Smart Ganesha Box gitu ya misalnya. Smart Ganesha Box. Iya, itu namanya saya kasih dulu gitu. Nanti bagaimana kemasan, dan saya berharap teman-teman bisa merealisasikan lah gitu ya. Dan bukan hanya untuk sekedar monitoring saja atau pemantauan, tetapi bisa juga nanti untuk keperluan forensic engineering. Nah, itu saya harapkan juga, ini termasuk harapan saya ke ITB secara umum lah ya, dengan kolaborasi dari berbagai prodi yang ada dan keahlian yang ada di ITB. Nah, Pak Imam, kalau Bapak boleh menyampaikan satu pesan yang penting banget nih ke masyarakat Cisarua dan masyarakat yang lainnya yang ada di daerah rawan longsor itu apa sih, Pak? Ini menarik Mbak Gina. Jadi gini, masyarakat tadi saya mengatakan harus aware ya dengan di mana dia tinggal ya, di mana tempat tinggalnya ini adakah potensi longsor di sekitarnya. Nah, memang untuk tahu itu salah satu yang penting juga ya, masyarakat itu tahu gejala atau tanda-tanda longsoran itu akan terjadi. Ya. Apa aja tuh Pak? Nah, itu sangat klasik sebenarnya. Saya suka membagi longsoran itu menjadi 3 bagian. Mirip dengan anatomi manusia. Ada kepala, ada badan, ada kaki. Nah, longsoran pun demikian. Walaupun sebenarnya kita bicara longsoran itu tidak satu jenis saja ya. Bahkan dalam ilmu pengetahuan itu bisa lebih dari 30 jenis, bahkan 30 lebih jenis, gitu. lebih Dari ya. gabungan-gabungan karakteristik ya sebut ya. Nanti bisa dicek itu ya. Ada tipe atau jenis longsoran gitu ya, secara ilmiah ya, yang dibagi menjadi banyak. Tapi
itu semua akan memberikan tanda-tanda yang khas, spesifik, walaupun memang bisa kita kategorikan, oh tanda-tanda yang ada di atas misalnya, di bagian kepala longsorannya gitu ya, itu biasanya kalau yang klasik kita akan menjumpai retakan, ya retakan-retakan yang relatif bisa lurus dan melengkung. Kalau melengkung artinya bidang gelincirnya biasanya melengkung juga, ya. Kalau lurus biasanya dia sistem blok yang bergeser. Jadi itu kalau melengkung nanti kita biasa sebut sebagai mahkota longsorannya itu. Itu retakannya luas, gede gitu nggak Itu Pak? Atau kecil-kecil? tergantung sebenarnya dimensi longsorannya. Dimensi longsoran bisa besar atau kategori longsorannya bisa sangat besar bahkan gitu ya, sehingga lengkungan dari atau mahkota longsorannya bisa sampai ratusan meter. Oh, Ya. sampai ratusan ya. Ya, tetapi cikal bakal dari mahkota itu biasanya retakan-retakan yang ada di bagian atas sistem lereng. Nah, kalau di sana ada pohon, ada juga tiang listrik dan sebagainya, itu kelihatan nanti miring. Ya, sudah ada kemiringan-kemiringan pada tiang atau pagar rumah juga kalau ada bagian dari sisi rumah yang ada di sana. Nah, nanti itu akan diakomodasi pada bagian saya sebut langsung kakinya. Nah, kakinya itu sudah seringkali harus melawan dari pergerakan-pergerakan yang sudah terjadi di bagian badan dan kepala gitu ya. Sehingga di kaki itu muncul mata air kadang-kadang. Muncul retakan-retakan yang cukup banyak juga, bahkan sembulan-sembulan yang ya saya sebut landutan atau sembulan atau bulging dalam bahasa Inggris ya. Yang nantinya akan menjadi bagian yang akan bergerak cukup dasar ya kalau memang terjadi suatu pergerakan atau suatu perubahan dari mekanisme pergerakan longsor di bagian kepala dan badannya. Nah, biasanya kalau di tengah ya di badan longsoran itu kalau ada pohon, ada sekali lagi rumah, pagar dan sebagainya itu sudah mulai miring dan kita bisa mendapatkan retakan-retakan yang relatif searah dengan sistem pergerakan longsorannya. Nah, masyarakat tentunya ya saya berharap ya sensitif terhadap perubahan-perubahan dan tanda-tanda itu yang terjadi pada sistem lereng ya, perubahan-perubahan dan tanda-tanda yang terjadi pada sistem lereng. Nah, khusus untuk Cisarua karena jenis materialnya dan jenis longsorannya itu saya katakan mengalir dari satu titik yang tinggi ke titik yang rendah, biasanya diawali oleh tanda-tanda kalau kita berada pada area yang dekat sungai dan sungai itu biasa ada air yang mengalir, kemudian air itu tahu-tahu surut seakan-akan atau sedikit ya mengalir dan keruh. Nah, itu yang harus diwaspadai, yaitu adanya sumbatan-sumbatan di bagian hulu sungainya. Nah, sumbatan itu tidak selalu diawali oleh longsoran, tetapi juga bisa terjadi karena ada akumulasi material, ya ada sedimen trap lah saya sebut ya, yang dihasilkan dari proses sungai itu sendiri. Dan apabila hujan terjadi dan menghasilkan volume air yang banyak, itu bisa meruntuhkan dari sumbatan atau trap yang ada pada sistem sungai. Nah, sehingga adanya ya kalau sumbatan alamiah itu terjadi terus air tidak mengalir padahal di hulu hujan, itu masyarakat harus sensitif. Jangan-jangan sebentar lagi mereka dikirim material yang saya katakan ya mirip dengan kejadian yang ada di Cisarua, ya, yang bisa menghancurkan apapun yang dilewati. Yang menarik di Cisarua sebenarnya yang menghancurkan itu bukan airnya, tetapi bebatuan ya yang dibawa bersamaan dengan air mengalir di bagian hilirnya yang kita sebut sebagai aliran debris atau aliran bahan rombakan. Ya, jadi batu-batu yang sangat besar. Nah, itu saya harapkan masyarakat bisa memahami semua tanda-tanda itu Dan sehingga peka ya Pak ya. ya bisa menghindar dulu paling tidak lah ya. Walaupun memang butuh waktu sangat cepat kalau memang harus menyelamatkan semua harta bendanya gitu. Iya, betul. Agak sulit. Ya, tetapi yang penting adalah nyawa lah ya, yang sangat banyak ya kejadian Cisarua itu ada 80 ya.
korban jiwa yang di Tenggareh ya, sebagai akibat dari longsoran yang ada. Jadi intinya untuk pesannya itu adalah harus peka dan aware terhadap lingkungan sekitarnya ya Pak ya. Betul sekali. Apalagi dengan adanya seperti yang tadi Bapak sebutkan, ciri-cirinya Ya. itu sudah sebenarnya udah kelihatan banget dan harusnya lebih bukan harusnya gimana? Dan apa ciri-ciri ketika ciri-ciri tersebut sudah ada gitu ya, itu benar-benar harus peka gitu ya Pak ya. Ya. Itu yang ya saya berharap masyarakat harus dilatih dan mungkin juga harus ada suatu proses latihan gitu ya, yang selalu harus bisa mengingatkan dan juga menyadarkan masyarakat untuk aware gitu ya, setiap waktu dan ya waspadalah gitu. Ya, terutama di daerah-daerah yang memang rawan longsor ya Pak ya. Iya. Baik. Nah terakhir nih Pak Imam, harapan Bapak ke depannya biar kejadian longsor seperti ini tuh bisa semakin berkurang apa sih Pak? Ya, saya pikir bahaya longsoran harus dihadapi oleh semua pemangku kepentingan ya, stakeholder ya, sehingga semua stakeholder dalam hal ini harus berkolaborasi ya, dan bisa saya berharap melakukan mitigasi secara bersama-sama ya, dalam kerangka untuk mengurangi risiko ya kejadian longsoran di masa depan. Ya, kalau memang ada potensi terjadi, ya semua komponen harus saling berpadu ya, antara masyarakat yang memang terancam dalam tanda kutip ya, di mana mereka tinggal. Yang juga penting adalah pemerintah daerah dan kita sebagai akademisi juga gitu ya. Kemudian teman-teman media massa juga masuk di dalamnya gitu ya. Dan berbagai komponen penggerak kebencanaan, saya pikir penting ya, yang diinisiasi dari masyarakat itu sendiri ya. Bagi saya ada hal yang memang menjadi penting, yaitu kita benar-benar memahami longsoran secara baik. Ya, sekali lagi longsoran itu bukan hanya satu jenis atau mekanisme pergerakan massa batu dan tanah ya, dan atau campuran, termasuk juga bahan-bahan rombakan di dalamnya, tetapi juga ada berbagai jenis atau tipe pergerakan atau mekanisme pergerakan yang memang berbeda ya dalam mengontrol kejadiannya. Sehingga saya suka mengatakan bahwa bagaimana, ya ini bahasa kedokteran yang saya juga pinjam ya, kita mendiagnosa jenis longsoran yang ada ya, atau tipe longsoran yang ada, itu menjadi kunci kesuksesan ya, tentunya melalui pemahaman karakteristiknya ya, kemudian pemahaman terkait dengan kalau perlu kita tahu proses yang akan terjadi gitu ya, dan area-area yang nanti kita bisa zonasikan dalam kaitannya dengan derajat atau tingkat bahayanya ya. Nah, dengan diagnosa yang baik ya, kita bisa melakukan tindak lanjut yang lebih tepat lah gitu ya, tentunya dilandasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini juga sudah banyak menunjang ya, dalam kaitannya dengan mitigasi maupun juga kesiapsiagaan masyarakat terkait dengan potensi bahaya longsoran di sekitarnya. Saya kira itu yang penting dilakukan. Oke, terima kasih banyak Pak Imam atas insight-nya, Sama-sama. sangat-sangat bermanfaat, dan hopefully teman-teman juga yang nonton podcast kali ini juga menerima manfaat informasi dari Pak Imam. Jadi I hope you enjoy this video ya. Terima kasih banyak Pak Imam sekali lagi. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk semua. Ya, pendengar. pasti dong, pasti bermanfaat banget. Dan buat teman-teman kalau ada yang mau ditanyain kepada Pak Imam juga itu boleh ditulis di kolom komentar. Dan sekali lagi terima kasih banyak sudah menonton podcast kali ini. Saya Gina Fadjolia dan Pak Imam. Terima kasih Mbak Gina. Ya, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya bersama DRI ITB.